Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan untuk kita bisa melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini, ya. Anak didik kami kelas 11, materi kita hari ini yaitu tentang lanjutan dari materi minggu lalu, ya. Nah, minggu lalu kan sudah kita bahas tentang persamaan laju reaksi dan persamaan laju reaksi, ya. Nah, jadi kalau misalkan, ya, anak didik kami, ya, misalkan misalkan ada terjadi reaksi, ya, ada terjadi reaksi, kemudian zat A tambah zat B misalkan kan. Nah, zat A tambah zat B. Nah, jadi nanti akan didapatkan persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, ya. A pangkat M, B pangkat N, ya. Nah, jadi itulah dia kalau misalkan persamaan laju reaksi kalau A tambah B, ya. Nah, kalau dia ada 3 persamaan laju reaksinya, laju reaksinya, maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M. M ini adalah order reaksi A, B adalah order reaksi N, C adalah order reaksi O, ya. Nah, jadi di sini K itu sebagai konstanta laju reaksi. Nah, adapun pangkatnya ini M, N ini termasuk order reaksi, ya, order reaksi, ya. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya seperti ini, ya, 2NO tambah Br2 menghasilkan 2NOBr, maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali NO, ya. Tidak kita pangkatkan dengan koefisiennya, ya, tapi dipangkatkan nanti dengan order reaksinya, ya, dikali dengan Br2 pangkat order reaksi Br2 adalah Y, order reaksi NO adalah X, ya. Nah, jadi seperti ini dia. Misalkan ada sebuah tabel eksperimen, direaksikan Na2S2O3 ditambah dengan HCl. Nah, ditambah dengan HCl. Nah, ditambah dengan HCl, maka akan didapat akan didapatlah seperti ini, ya. Akan didapat seperti ini, ya. Misalkan direaksikan Na2S2O3 ditambah HCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, laju reaksinya juga berbeda-beda, kan gitu, berbeda, ya. Nah, jadi kalau misalkan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1,5 direaksikan dengan HCl dengan konsentrasi 1,5, maka laju reaksinya adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, jadi ini, ya, konsentrasinya ini, maka laju reaksinya seperti ini, ya. Kemudian konsentrasinya ini, maka laju reaksinya seperti ini. Nah, jadi kalau dia konsentrasinya 3, kemudian ini 1,5, maka laju reaksinya 6,4 kali 10 pangkat min 1, ya. Nah, jadi dari percobaan atau eksperimen ini, ya, nanti bisa kita dapat persamaan laju reaksi, ya, persamaan laju reaksinya. Nah, jadi sebelum kita mencari persamaan laju reaksi, maka di sini harus kita tentukan dulu ordernya, ya, order reaksi daripada
masing-masing zat, yaitu Na2S2O3 dan juga HCl. Nah, jadi kalau ordenya yaitu pangkatnya tadi ya. Orde itu artinya pangkat daripada zat tersebut, konsentrasi zat tersebut ya. Konsentrasi itu artinya kepekatan larutan zat tersebut ya. Nah, berarti konsentrasinya sini kan orde reaksinya kalau dia zat AM ya. Nah, orde reaksi ini disimbolkan bisa dengan huruf-huruf ya. Kalau dia orde reaksi Na2S2O3 dia orde reaksinya X. Kalau dia orde reaksi orde HCl dia Y ya. Nah, jadi caranya ya anak didik kami kemarin sudah kita singgung mungkin caranya ya. Nah, itu bisa dengan cara kita membandingkan semua ya, semua unsur, yaitu V kita bandingkan, K kita bandingkan, konsentrasi A kita bandingkan, konsentrasi B kita bandingkan. Nah, bisa seperti itu dia ya, bisa seperti itu supaya kita dapat orde reaksi yang mau dicari ya. Tapi bisa juga langsung. Nah, jadi kalau misalkan yang cara perbandingan itu yaitu dengan cara kita bandingkan V ya, kita bandingkan, kita cari ya, kita cari yang mana yang sama, konsentrasi yang sama ya, kita cari konsentrasi yang sama untuk menentukan orde, untuk mencari orde yang zat di sebelahnya gitu ya. Nah, artinya konsentrasi yang sama itu ya kita jadikan sebagai konsentrasi yang berbeda, itulah yang kita jadikan untuk mencari ordenya ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, misalkan kita mau mencari orde HCl, misalkan kita mau mencari orde HCl, maka di sini yang kita bandingkan yang kita harus cari ya yang sama, yaitu orde Na2S2O3. Maka inilah yang kita coret seperti itu. Nah, karena ini yang sama kan begitu, ini yang sama, karena ini yang sama, maka ini kita coret. Yang ini ya, yang ini kita ordekan dengan orde Y kan begitu kan. Nah, ini yang kita cari. Seperti itu dia. Kalau dia untuk mencari apa? Untuk mencari orde reaksi melalui perbandingan antara zat konsentrasi zat tersebut kan begitu. Oke, kita lanjut ya, anak didik kami. Kalau misalkan dia melalui perbandingan ya, maka kita bandingkan dia zat yang sama ya, zat yang konsentrasinya sama untuk menentukan orde zat yang lainnya. Nah, jadi yang ini yang lain. Nah, ini yang kita coret. Nah, ini kita coret, ini kita gunakan untuk menentukan orde zat HCl. Nah, seperti itu dia ya. K-nya kan kalau dia nilai K-nya dalam suatu reaksi ya, itu dia kan selalu sama. Maka kita coret K1 per K2 kita coret karena nilainya 1 ya. Ini yang dia 1,5 per 1,5 kita coret karena dia nilainya 1. Maka untuk mencari Y kita bandingkan yang 1,5 per 2,5 pangkat Y. Nah, kita banding sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 1 per 3,2 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini berarti 1, berarti dia nanti. Nah, seperti itu dia kalau misalkan kita menggunakan perbandingan antara persamaan reaksi yang pertama untuk
untuk konsentrasi yang pertama dengan yang kedua. Nah, kalau misalkan dia cara mudahnya ada enggak? Nah, cara mudahnya ada ya. Kita langsung aja kita buat dia unsur kita cari ya. Kita cari yang mana yang dia sama. Terus kita bandingkan langsung yang mau dicari ya. Jadi kalau misalkan sama, tadi kan 1 dan 2 sama. Maka di sini langsung aja kita bandingkan nih yang sama kita coret ya. Kita coret X-nya. Nah, maka dapatlah yang Y. Yang Y inilah yang mau kita bandingkan. Yang Y inilah yang mau kita cari karena dia yang berbeda ya. Maka di sini 1 ya, 1 dikali dengan 1,5 per 2,5 pangkat Y. Nah, ini sama dengan 0,6 pangkat Y sama dengan 1. Berarti 0,6 pangkat Y. Y itu, nah, jadi Y itu berapa? Nah, jadi Y itu sama dengan 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Ya. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Maka 0,6 pangkat 0 sama dengan 1. Orde HCl adalah 0. Berarti konsentrasi HCl tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Begitu juga kita kalau mencari X ya. Nah, kalau kita mencari X, maka di sini orde reaksi Y itu harus sama. Laju reaksi konsentrasi Y dia harus sama. Maka di sini X-nya dia yaitu 1,5 per 3,0 pangkat X kali ini dia kita coret karena nilainya sama. Maka kita mencari yang X 1,5 per 3,0 itu kan kalau dikecilkan 1 per 2. 1 per 2 pangkat X sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 1 per 6,4 kali 10 pangkat 1. Berarti 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2. Berarti 0,5 pangkat X 1 per 2 kan 0,5 sama dengan 1 per 2 ya. Berarti 1 per 2 ini kan sama dengan 0,5. Berarti X-nya sama dengan 1 ya. 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 ya, paham ya? Nah, jadi orde Na2S2O3 sama dengan 1 ya. Nah, jadi dapatlah dia, kalau dapat udah ordenya, maka tinggal kita buat persamaannya. V sama dengan K dikali Na2S2O3 pangkat 1, X-nya 1 ya, dikali konsentrasi HCl pangkatnya 0. Pangkatnya 0 ya. Nah, atau V sama dengan K dikali Na2S2O3 ya. Jadi di sini Na2S2O3 kenapa hasil yang ada dipakai? Karena dia pangkatnya 0 ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya, anak didik kami, ada contoh soal. Nah, ada contoh soal ya. Contoh soalnya, nah ini misalkan ada reaksi A tambah B ya, A tambah B menghasilkan, nah seperti itu ya. Jadi ada reaksi A tambah B menghasilkan. Nah di sini harusnya salah ya, harusnya di sini detik aja ya, bukan M per detik ya. Nah ini detik aja, detik itu artinya waktunya ya. Kalau yang tadi kan konsentrasinya. Nah di sini harusnya dia detik aja, detik saja ya. Jadi kalau detik itu simbolnya adalah T waktu ya. Nah jadi kalau misalkan dia waktunya yang diketahui ya 80 detik misalkan, 40 detik, 10 detik. Nah, kalau yang tadi kan diketahui konsentrasinya ya, konsentrasinya. Tadi kan diketahui laju reaksinya M per S ya. Nah, kalau yang di soal ya, di soal ini yang diketahui adalah detik waktunya ya. Jadi kalau misalkan dia orde reaksi A, nah jadi yang ditanya adalah orde reaksi A, orde reaksi B, persamaan laju reaksi ya. Nah jadi bagaimana cara mencari orde reaksi A? Nah orde reaksi A yaitu berarti X lah yang kita cari kan begitu. Orde reaksi B adalah Y lah kan begitu kan. Nah sementara data yang diketahui di sini adalah waktunya, detiknya ya kan. Nah jadi caranya bisa kita gunakan perbandingan persamaan reaksi ya. Nah, jadi kita mencari yang Y dulu pertama ya, atau yang X dulu boleh terserah. Nah, ini kalau di jawabannya yang Y dulu pertama kita cari. Nah, jadi kalau mencari yang Y, maka kita harus cari X yang sama.
kita cari untuk A yang sama, yang Y itu kan orde B kan gitu kan. Berarti kita carilah dia orde A yang sama, konsentrasi A yang sama ya. Nah, maka di sini konsentrasi A yang sama yaitu 0,2 0,2. Maka di sini kita buat perbandingannya yaitu V2 per V3 sama dengan K2 per K3, A2 per A3 pangkat X, B2 per B3 pangkat Y. Nah, ini bisa kita gabungkan kurungnya bisa juga ya. X ini kita gabungkan kurungnya Y ya. Seperti ini. Nah, jadi ini kita coret yang K karena nilainya sama, A-nya kita coret karena dia nilainya sama ya. Kemudian V2-nya yaitu, nah V2-nya ini karena di sini ya yang diketahui adalah detik ya, harusnya di sini detik. Maka di sini ya kita ganti rumusnya bukan V tapi 1 per T1. Jadi V itu rumusnya adalah 1 per T. Jadi kalau V1 rumusnya adalah 1 per T1 per, kalau dia V2 berarti 1 per T2 sama dengan A1 per A2. Nah, tadi yang dicoret yang B atau yang A? Nah, perhatikan ya. Nah, di sini pun ada kesalahan ya. Harusnya dia yang dicoret adalah yang A ya, yang A. Nah, perhatikan baik-baik ya. Berarti yang di sini yang dicoret adalah yang A ya, berarti di sini yang B2 per B3. Nah, nilainya enggak salah ya. Berarti B-nya dia B2-nya 0,1 per 0,2 pangkat Y ya. Nah, 1 per T2 1 per T2 per 1 per T3. Nah, ini dia T3-nya kita naikkan ke atas. Berarti T3 per T2 nanti dia dapatnya ya. T3 nilainya adalah 10 ya. Nah, sementara T2 nilainya adalah 40. Maka sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. 1 per 4 ini kalau kita kecilkan jadi 1 per 4. Ini kalau kita kita kecilkan jadi 1/2 pangkat Y. Berarti Y di sini nanti dapatnya 2. Kenapa? Karena 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau kita mencari orde X. Nah, orde X yaitu dengan cara mencari konsentrasi B yang sama. Maka di sini B-nya yang kita coret, K-nya yang kita coret, tersisalah nanti dia tersisalah nanti yang dia A yang berbeda kan begitu kan. 1 per 80 dapat nanti T1 nya 1 per 80 per 1 per 40 sama dengan 0,1 per 0,2. Berarti 40 per 80 sama dengan 0,1 per 0,2. 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X. X nya nanti dapatlah sama dengan 1. Maka kalau dapat orde X dan orde Y, maka dapatlah persamaan laju reaksinya. Nah, kalau tadi kan dia persamaan laju reaksinya sebelum dapat ordenya dia X dan Y. Maka kalau setelah dia dapat persamaan laju reaksi, dia rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. X-nya 1 dikali konsentrasi B pangkat 2 ya. Berarti ini 1, ini 2. Berarti X ini 1, kemudian Y-nya sama dengan 2 ya. Oke. Nah, jadi itulah dia persamaan laju reaksinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kemudian di sini ada lagi ya satu soal lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia ada misalkan seperti ini, nah caranya nanti sama ya. Caranya sama untuk mencari laju reaksinya ya, untuk mencari laju reaksinya. Nah, tetapi di sini harus kita bandingkan ke konsentrasi yang sama seperti itu ya, konsentrasi yang sama. Tetapi di sini yang mau dicari yaitu ada juga V yang mau dicari X ya, kita simbolkan dengan X.
maka nanti di sini dapatlah dia jawabannya, yaitu ordenya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali Q pangkat 2 ya. Orde reaksinya nanti dapatlah 4, kemudian K-nya itu 25 mol pangkat min 2 L pangkat 3 S pangkat min 3, X-nya sama dengan 1,0. Nah, itu untuk besarnya harga X-nya ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, yaitu tentang orde reaksi nol ya. Orde reaksi nol. Nah, orde reaksi nol. Nah, kalau dia orde reaksi 0, 1 dan 2 ya. Nah, jadi kalau dia 0, perhatikan orde reaksi 0 berarti pangkat konsentrasinya yaitu 0. Maka kalau dia orde reaksi 0, dia grafiknya akan seperti ini ya. Yaitu konsentrasi ZA dengan waktu berbentuk linear, garis lurus ya, berbentuk garis lurus ya. Kemudian orde reaksi 1. Nah, orde reaksi 1 dia reaksi orde 1 ditunjukkan oleh grafik log A. Jadi log A-nya dengan waktu linear berbentuk linear atau garis lurus. Jadi di sini log A-nya ya, log A-nya. Jadi konsentrasi 1 dia log A dengan waktu dia berbentuk linear atau garis lurus ya. Kemudian kalau dia grafik orde reaksi 2 ya, nanti diperoleh grafik 1 per konsentrasi A dengan waktu itu linear atau garis lurus ya. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Itu untuk laju reaksi orde 2. Oke. Mungkin sampai di sini ya materi kita pada hari ini mengenai persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Lebih dan kurang mohon maaf. Atas segala perhatian, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.